Balik lagi sama aku, Foni, di Kacamata Foni. Dan hari ini gue aku seneng banget karena ketemu dengan idola dari dulu. Ketemu udah lama banget, terus kita cuman bisa di Instagram ya Ci ya. Terus selalu ngikutin pergerakannya Cici. Udah luar biasa banget lah. Kalau ketemu Ci Vivi itu aku tuh suka ada sesuatu yang baru Ci. Serius Ci. Enggak ini selalu dapetin yang baru gitu. Aduh, belajar pengen banget kayak Ci Vivi gitu ya. Inilah Vivi Raharja, selain ibu rumah tangga, selain dari seorang istri, dia juga adalah banyak perusahaannya. Dan dia businesswoman yang sangat sukses di Bandung. Tapi lebih daripada itu ya, menurut aku dia mempunyai hati yang luar biasa buat sosialnya, gitu. Aku sekarang ada di rumahnya Ci Vivi gitu ya, dan seneng banget tadi diundang di acara Larasati ya Ci ya. Iya, Larasati ulang tahun yang pertama itu adalah startup dari jewelry. Jadi jewelry yang kita melatih zilenial, yang anak-anak cum laude kita kumpulkan. Lalu dari 40 cum laude itu kita pilih 3 terbaik. Dan mereka sekarang sedang membuat terobosan untuk menjual perhiasan dengan cara mereka yang out of the box gitu. Milenial banget, tadi gue diajarin ini ya. Larasati. Ya, Ci Vivi, apa kabar? Baik, Fon. Udah lama sekali ya, kangen juga ya. Lama banget, nggak berubah loh Ci Vivi dari dulu. Berubah sih, makin ini glowing, makin cantik gitu. Makin tua makin bahagia, nah ini. Thank you. Kalau Maya Estianti kan gitu Ci, katanya makin tua makin bahagia. Gitu nah ini ya? Ci Vivi banget. Thank you. Ci, boleh dong sebelum aku tanya-tanya, aku mau bikin games dulu ya, biar rada santai Cicinya ya. Cici pilih ya, nanti aku kasih 2 pertanyaan misalnya ini atau itu, Cici pilih ya. Es apa teh panas? Teh panas. Kenapa Ci? Karena mungkin usia ya. Kalau es itu rasanya ke badannya lebih nggak nyaman. Kalau teh panas lebih nyaman. Oke, Ci. Pantai apa gunung Ci? Pantai. Kenapa Ci? Karena di pantai itu saya lebih ngerasa sebenarnya dua-duanya senang. Tapi kalau ke pantai itu rasanya tenang banget, ngelihat air, ngelihat pantai itu nggak tahu ya rasanya. Saya suka mengagumi, Tuhan tuh ya menciptakan luar biasa gitu, keindahan alamnya, airnya. Terus saya suka ngelihat ini, Tuhan memelihara manusia ya, ada nelayan. Kalau lihat nelayan apalagi, dia berlayar, tidak usah pelihara ikan, tidak usah makan ikan. Tuhan siapkan gitu, dan itu nggak habis-habis lagi. Itu seringkali ngelihat pantai itu ngelihat mukjizat yang luar biasa yang Tuhan lihat pemeliharaannya luar biasa. Lebih banyak bisa kita lihat ya ciptaan Tuhannya. Betul. Baso atau stick? Baso atau stick? Baso. Kenapa Ci? Satu karena mertua saya pembuat bakso yang enak ya. Jadi tadi bakso tahu buatan siapa Ci? Mertua saya. Usia 93 loh. Serius Ci? Betul 93, dan saya ngeliat baksonya tuh ngangenin sampai anak saya kalau udah, Mami kalau pulang ke Bandung, pertama kali mau makan bakso tahu Popo. Popo luar biasa tadi. Saya nyicipin loh bakso tahunya. Saya pikir bakso tahu yang Bandung yang terkenal gitu loh. Ternyata buatan Popo ya. Iya. 93 tahun. 93 tahun. Iya. Tapi nyetak dibantuin kali Ci ya? Bukan Popo sendiri yang bikin, tapi udah ada resepnya. Udah ada resep dan udah ada yang ngerjakannya. Oh iya. Popo yang nyicip, kurang ini dikit gitu. Tapi luar biasa 93 tahun Ci. 93 tahun ya, betul. Iya. Oke Ci, sekarang pertanyaan terakhir ya Ci ya. Di salju atau summer? Saya lebih pilih di summer. Kenapa? Kalau salju kan saya agak kurang kuat dingin nih. Jadi dan masa kecil saya kan di Pengalengan, tempatnya dingin banget. Jadi saya suka lebih kepanasan tuh jauh lebih gampang gitu loh daripada kedinginan. Kedinginan tuh kalau kedinginan tuh rasanya sampai tulang-tulang gitu. Iya benar. Ya itu kita icebreaker-nya ya, biar ini cooling down. Nah Ci, tadi kan udah bilang Cici berarti lahir di Pengalengan ya? Iya, saya lahir di Pengalengan.
berapa bersaudara tuh, Ci? Saya itu 7 bersaudara. Saya anak kelima dari 7 bersaudara. Dan papa saya tuh bertani, beternak di Pengalengan. Jadi kami itu dari kecil hidupnya susah. Papa saya juga kena ijon dengan, wah itu udah betul-betul lingkaran setan. Kayak kenapa sekarang kami dari yayasan berpikir untuk memajukan petani di Pengalengan. Karena itu tempat kelahiran saya ngelihat bahwa sudah 60 tahun saya balik lagi ke sana, tidak terlalu banyak perubahan di sana. Ya benar. Dan itulah visi dari Yayasan Solusi Bersinar Indonesia Fund. Untuk kita balik, kita memberikan solusi bagaimana membina petani. Ini tantangan besar sih, tapi saya percaya Tuhan akan buka jalan. Terus perempuan berapa, laki-laki berapa, Ci? Saya tuh laki-laki 4, perempuan 3. 7 jadinya. Oh gitu. Ya, betul. Cici anak kelima ya? Saya anak kelima ya. Berarti Cici SD, SMP, sampai SMA di sana? Enggak, jadi waktu pertama kali kan koko saya yang sekolah di sana tuh, sekolah negeri. Terus bahasa Sundanya ikutan tuh, bahasa Sunda yang kasar banget. Jadi akhirnya keluarga papa saya, kakak jadi om lah ya, memindahkan kami ke Bandung. Akhirnya saya sekolah, mulai adik saya 6 tahun, kita pindah semua ke Bandung. Jadi sekolah mulailah di SD Margaluyu. Karena itu rumahnya dekat di Nursijan, ke SD Margaluyu itu dekat gitu loh. SMP-nya saya di SMP BPK 2 yang di Kosambi itu. Terus SMA-nya saya di Semak Yahya. Oh gitu. Ya. Waktu sekolah, Ci, SMP atau SMA yang dimana masa rada bengalnya? Masa paling bengal ya. Masa paling bengal saya SMA. SMA. Bukan bengal gimana ya, bengalnya nggak negatif ya, rebellious tapi lebih ke positif. Lebih lincah lah maksudnya. Iya benar-benar. Karena waktu SMA saya kan nggak terlalu suka sekolah. Jadi kalau udah zaman di sekolah, tapi entah kenapa ya, SMA 1 tiba-tiba guru bilang, kamu mimpin basar ya, se-Yahya gitu. Terus kok baru anak kelas 1 SMA, kok saya suruh jadi ketuanya gitu kan. Entah mungkin dia ngelihat ada kemampuan atau apa ya. Jadi akhirnya waktu itu dibikinlah basar dan itu cukup sukses gitu loh. Terus saya tuh SMA itu cukup seneng dengan motor. Jadi naik motor ke Pengalengan, karena itu kampung halaman saya kan. Itu saya senang banget gitu. Motor apa, Ci? Motor bebek waktu itu sih. Bebek. Jadi kalau Sabtu itu kita sudah siap tuh di tas tuh. Ada celana panjang, ada mantel gitu. Kan setengah hari tuh pulang ke rumah teman saya yang dekat daerah Yahya. Terus kita ganti baju, terus kita langsung keluar kota main. Biasanya 20 motor, 30 motor gitu. Pemimpinnya Cici bukan? Ya? Pemimpinnya Cici? Saya katanya pemimpinnya. Terus waktu itu juga saya pernah mimpin waktu mau kenaikan kelas nih. Saya bawa 1 bis tanpa guru. Tapi orang tuanya ngasih lagi, saya heran tuh. Kalau dipikir-pikir sekarang ngeri juga ya. Kalau ada kenapa-kenapa gitu kan. Itu cuman ada bus, terus saya belum punya penginapan loh. Jadi kita nyari aja, nggak sesusah sekarang lah. Kalau sekarang kan harus ada reservasi gitu ya. Semuanya harus diatur gitu. Kalau dulu jalan aja gitu, seminggu Fon. Seminggu? Iya. Okay, jadi ya oke bus. Jadi saya tuh apa ya, rebellious ya. Jadi saya seneng sekali. Tapi orang tua jiwa percaya. Jiwa pemimpin Cici udah ada. Iya, dari kecil tuh memang, ayo kamu gerakin apa? Saya tuh lebih penggerak Pon sebetulnya. Iya. Sampai sekarang pun kan penggerak. Iya. Tapi Tuhan udah asah kayak latih dari saya SMA gitu loh. Itu yang terjadi. Ya berarti dari dulu ya, Ci ya? Dari dulu ya, benar-benar. Makanya sekarang makin jadinya, makin terbentuk. Makin terbentuknya betul. Gitu. Betul. Tapi semua ya, saya pikir itu adalah latihan dari Tuhan sendiri ya, yang Tuhan mengajarkan untuk sesuatu yang baik gitu. Iya. Kalau terus Ci, ada nggak pengalaman dari, kan mimpin basar udah, bawa rombongan sebus udah, bawa rombongan motor udah, tapi ada nggak peristiwa yang menurut Cici, aduh ini bodor pisan gitu? Waktu SMA ya? SMA. Oh sebenarnya banyak sekali ya kenangan waktu SMA sih. Kita sering kali kompak banget lah. Itu jadi ada satu grup yang sangat kompak ya. Bahkan itu teman-teman namanya Batur Ulin. Batur Ulin? Iya, jadi Batur Ulin bayangin ya, dari tahun, waktu itu kan tahun 1982 ya. 84 kita lulus, 85 saya merit kan. Udah hampir 40 tahun. Kita masih main bareng sampai sekarang. Oh, masih ke Bali nanti bareng, nanti main. Yang kemarin Cici Instagram itu ada yang bawa balon itu?
Reunian bukan? Ya, itu juga termasuk teman-teman. Kemarin ada acara fun walk kan dari CLCC. Terus kayaknya kurang beberapa orang. Terus saya bingung gimana ya. Udahlah, ngajak Batur Ulin deh gitu. Terus akhirnya, wah ada tukang balon. Oh ya ingat nanti kita kirim ke rumah Ruth gitu. Jadi kompak sekali. Iya. Aku lihat di Instagramnya soalnya. Iya, ngeborong balon. Ya, borong balon untuk anak-anak ini nih yang sekarang ngumpul. Nah, ceritain Ci, mungkin ada cerita yang lucu nggak tuh, ngejailin guru lah atau apa gitu? Sebenarnya kalau saya sendiri kan nggak terlalu ya kalau ke guru atau gimana, tapi pengalaman-pengalaman kita main ke Pangandaran seminggu, terus yang ya kita naik ke Pangandaran tuh kan karena ngirit kan, waktu itu kan uangnya masih sedikit. Lagian kan saya kan dari SMP itu sudah mulai harus cari uang sendiri. Jadi orang lain jajan, main gitu, saya jualan kaos, jualan celana jeans gitu. Jualin ke teman-teman sekolah? Ke teman-teman sekolah gitu loh. Nah, dari situ baru bisa punya jajan kan. Jadi saya ngerasain, yuk kita pengen ke Pangandaran, hayu gitu. Berapa ya uangnya? 100.000 kalau nggak salah, Fon. Itu kita pengen seminggu. Jadi naik kereta api, Fon. Naik kereta api itu zaman dulu sampai ke Banjar, itu kita satu gerbong sama kambing, sama sayur, terus duduk di bawah, ya terus kita ketawa-ketawa gitu, namanya anak segitu ya belum punya pikiran. Ya kita senang aja gitu. Terus kalau inget-inget lagi, yuk kita cobain gitu naik kereta api yuk gitu sama kambing yuk. Teman-teman masih ngajakin, yuk kita cobain yuk. Saya juga pikir-pikir itu sesuatu yang sangat menyenangkan ya. Jadi banyak pengalaman lah kita. Dari SMA tuh teman-teman, makanya kenapa kompak sampai hari ini. Iya. Itu pasti seru banget ya naik kereta api bersama yang lain. Kambing, ikan, sayur. Bersama yang lain. Kira-kira Ci, dari semua disuruh mimpin ya, selain tadi Basar, ada lagi nggak acara apa lagi yang Cici jadi ketuanya? SMA sih ya itulah Basar. Terus ya memimpin acara-acara yang anak-anak lakukan lah, Fon. Main ke Pangandaran atau apa, itu selalu Cici yang menggerakkan dan yang biasanya ya itulah memimpin. Mama-mamanya juga kalau nggak boleh, ini gimana tante, dulu panggil, gimana ini anak-anak pengen main, oh sama kamu, nggak apa-apa sama kamu gitu. Dipercaya, aneh ya. Udah masih baru ya 16-17an kan ya, 18 lah paling juga ya. Iya, andalan terpercaya berarti. Andalan terpercaya. Tapi Cici setiap pulang ke Pangalengan tetap suka pulang? Sampai sekarang kita masih, karena kan di sana ada kuburannya Engkong, ada Kungkung Popoh ya. Jadi kita kalau ada waktunya kita cengbengan, saya juga walaupun sekarang sudah percaya Yesus, tapi saya bisa ketemu keluarga besar papa saya yang cukup banyak. Ya, jadi kita masih ya, tapi ada kadang-kadang tahun ini saya nggak bisa, tahun depan saya baru ikut gitu. Nggak selalu rutin, tapi kalau kita kumpul keluarga papa pasti gitu. Kalau di Imlek kan itu pasti, cuman nggak di Pangalengan karena kejauhan. Iya. Kalau ke Pangalengan pasti sih, sekarang masih kita kangen lah ya, itu kampung halaman kita. Rumah masih tetap ada, Ci? Rumah sebetulnya udah nggak ada, tanah warisan dari Kungkung masih ada. Tapi koko saya yang paling besar sekarang lagi bangun villa di sana. Jadi koko saya bilang, udahlah yuk masa tua kita dinikmati dan kita memajukan rakyat di sini. Saya bilang, ayo kita bareng-bareng lah. Gitu. Iya. Lagi dibangun sih, udah hampir tuntas. Iya. Asik banget ya Pangalengan. Nanti udah selesai kita main ya, Fon. Naik motor ya, Ci? Motor udah ampun deh, udah nggak kuat. Terus Cici deket sama papa atau sama mama? Saya deket sebenarnya sama mama. Sama mama. Sama mama, ya. Sampai sebenarnya sudah married pun dekat sama mama ya. Dekat lah sama mama. Sampai mama saya waktu terakhir hidupnya kena cancer 1,5 tahun ya, saya diberi kesempatan sama Tuhan lah merawat mama juga. Iya. Nah, kisah ini kita akan lanjutkan di segmen kedua ya. Ini kisah tentang masa kecilnya seorang Vivi Raharja. Ya, ternyata saya baru tahu naik motor oge bisa. Tapi sih masih bisa naik motor nggak sekarang? Belum pernah dicoba tuh, Van. Belum pernah coba lagi. Mungkin perlu latihan lagi ya. Karena dulu kan ya sama teman-teman tuh 20 motor gitu, kadang 15 motor. Tapi kita ya lebih ke positif lah gitu ya. Terus senang juga lah, masa kecil ya masa yang paling menyenangkan menurut saya. Iya. Oke. Kita tungguin ya di segmen yang kedua, oke?
kisah bagaimana seorang Civivi ini bertemu dengan Tuhan dan di situ Tuhan ubah segala sesuatunya. Kalau tadi kita di sesi yang ke-1 udah bercerita tentang masa kecilnya, masa mudanya, kita mau cerita gimana pertemuan dulu Civivi dengan sang suami, gitu ya. Ci ketemu sama Koko di mana? Sebenarnya kita tuh tetangga, Fon. Oh, di Dayakolot. Oh, Dayakolot. Jadi Ko Cuncun kan sudah di Dayakolot tuh dari sejak dia kecil lah. Nah, saya kan pindah ke Dayakolot tuh tahun 1975. Jadi itu kira-kira ya 100 meter lah. Saya buka salon, cici saya buka salon, saya bantu cici saya. Ko Cuncun di satu jajar lah sama kita. Iya. Gitu. Nah, menurut cerita ya, Fon, saya tuh ke pasar. Nah, saya ke pasar waktu itu saya masih punya temen tuh, Fon. Nah, udah gitu saya ke pasar, katanya Ko Cuncun lihat saya katanya lagi ke pasar. Jadi dia tanya-tanya siapa sih itu gitu loh. Padahal saya udah punya pacar tuh waktu itu, Fon. Saya aneh, mama saya tiba-tiba panggil saya, terus kamu putusin ya sama pacar kamu apa? Saya tuh agak bingung, kenapa sih mama tuh kok suruh saya putus sama pacar gitu. Terus mama saya cerita banyak. Saya tuh orangnya nurut gitu loh. Saya cuman bilang ya gimana mama aja lah gitu loh. Jadi sedikit adalah perjodohan dari mama saya dengan karena mama saya bilang saya tahu orang tuanya Ko Cuncun gitu loh. Dan mungkin mama saya pemikiran dan pandangannya waktu itu kan ekonomi kita parah ya, Fon. Mungkin lihat Ko Cuncun lebih mapan dan pikir mama tuh ribut aja sama papa gara-gara ekonomi. Jadi kamu pikirkanlah masa depan. Kalau kamu punya masa depan lebih baik kenapa enggak dan sebagainya. Saya cuma bilang ya udahlah terserah mama aja lah. Dan itu akhirnya Ko Cuncun datang tuh ke salon, dipotonglah sama saya gitu loh, Fon. Datang ke salon namanya Salon Gaya tuh waktu itu. Dan saya waktu itu masih SMA 3 gitu. Tapi dia bisa potong rambut, Ci? Oh, saya dari SMP ya. Kan cici saya bilang gini, kalau kamu motong, uangnya dikasih saya, Fon. Jadi semangat kan, saya bisa jajan gitu loh. Kalau saya nggak motong, saya nggak kerja, saya nggak punya uang gitu loh. Ya karena itulah. Jadi akhirnya ya saya sambil grogi kan, bayangin aja udah tahu itu mau dikenal terus Ko Cuncun orangnya pendiam gitu kan. Jadi dia bilang, udah selesai motong berapa, Ci? Katanya. Aduh, saya sampai bingung, pokoknya panik lah. Terus dari situ Ko Cuncun suka datang gitu loh. Tapi saya kayaknya masih cuek aja ya, kayaknya saya bukan tipe saya deh gitu. Orangnya pendiam gitu. Saya tuh kan orangnya suka organisasi, masuk OSIS gitu kan. Saya tuh orangnya dari sekolah tuh senang banget lah di OSIS di mana gitu. Ko Cuncun orangnya diam gitu kan. Terus pertama kali datang dia bisa nggak ngomong, Fon, sama saya, Fon. Terus ngomongnya gini, pulang dulu ya. Cuman ngomong itu sekata-kata. Terus dalam hati saya, wih, itu patung loh. Jadi selama datang ngapain? Diam aja? Diam aja. Cuman kan kita orangnya kompak kan. Keluarga saya itu kan rame, terus kompak gitu. Jadi kalau ngumpul ketawa-ketawa ya dia ikut ketawa aja gitu. Terus udah gitu pulangnya, pulang dulu ya. Udah aja gitu kan, satu patah. Saya bilang, aduh kayaknya saya nggak bisa lah, kayaknya nggak cocok gitu. Tapi waktu itu umurnya kan masih 20-an ya, masih muda banget. Tau-taunya 3 bulan kemudian Ko Cuncun bilang lagi gini, papa mau datang ya minggu depan, mau ngelamar kamu. Saya kan kaget, loh apaan ini? Pacaran belum, kenal juga baru, langsung mau ngelamar gitu. Katanya, kamu kasih jawaban ya minggu depan. Kalau yes, katanya nanti saya mau sampaikan ke papa gitu loh. Terus jadi saya tuh bilang ke mama kan, mah ini gimana mah? Orangnya juga pendiam. Jadi saya dari situlah mulai cari akal, Fon. Kan saya tinggalnya di rumah yang di Bandung tuh, yang di Jalan Nursijan. Jadi kalau Ko Cuncunnya datang ke Nursijan, saya tuh langsung keluar naik motor, terus saya kabur ke Dayakolot, pulang ke rumah yang satu, ditinggalin tuh, Fon. Kalau Ko Cuncunnya datang ke Dayakolot, saya kabur pulang ke Bandung gitu. Terus akhirnya saya dipanggil mama saya, kamu nggak bisa gitu. Dan waktu itu nggak bisa kayak gitu katanya. Terus mama saya tuh bilang, kamu harus ambil keputusan. Karena setelah saya diputus dengan pacar saya dulu, ada juga teman cici saya datang. Karena dia ngelihat gini, adek kamu pemberani banget ya, bawa satu bis gitu, bawa liburan. Terus dia jadi leadernya loh, dia cewek gitu, tapi dia cukup berani gitu.
Jadi dia suka datang, Fon. Nah itu tuh orangnya cerewet gitu, ramah lah gitu. Nah, lucu banget ya. Terus mama saya akhirnya bilangin, mama tuh ngalamin gini loh waktu dengan papa merit, ekonomi susah. Jadi akhirnya saya cuma bilang gini, ya udahlah terserah mama. Jadi kamu nggak boleh kabur lagi ya. Kalau misalnya pas datang, Ko Chun Chun datang, ya kamu diam, nemenin gitu. Jadi saya nemenin, Fon. Akhirnya ya udah suruh ya udah katanya bulan 11 kita merit. Saya agak, hah, bulan 11 merit? Gimana ini ya? Jadi saya tuh merit dulu baru pacaran, Fon. Terus lamarannya nggak pakai lamaran lagi, Ci? Langsung merit gitu? Enggak pakai lamaran lah, pakai lamaran lah. Oh, pakai lamaran. Jadi orang tua dengan orang tua, saya tuh orangnya nurut gitu loh. Ya udah gimana mama aja lah, mama maunya apa, ya terserah mama aja gitu. Terus akhirnya bulan 11 kita merit. Dan 11 tahun 1985 waktu itu. Jadi 37 tahun lalu. Saya tuh usia 21. Meritnya? Ko Chun Chun 23, jadi kita masih muda banget deh waktu merit. Terus Ci, gimana pacaran ketika setelah menikah? Nah itu, jadi rame nih. Ci, pacaran dulu, nikah dulu saya baru pacaran. Nikah dulu baru pacaran. Terus nikah Cici secara Kristen apa gimana? Jadi nikah waktu itu saya kan sebetulnya saya sekolahnya sekolah SMP juga Kristen kan ya. Terus SMA juga ya Kristen. Sebenarnya dari SMP saya tuh sebetulnya sudah sering datang ke gereja Isa Al-Masih yang di Lengkong Besar. Jadi waktu itu saya tuh senang ibadah, senang lah ikutan kegiatan di makanya firman Tuhan bilang kan, firman Tuhan itu tidak akan keluar itu tidak akan kembali sia-sia. Jadi semuanya itu nggak ada yang sia-sia. Jadi waktu saya SMA selesai sekolah, karena Ko Chun Chun dari Buddha, jadi kita harus menikah secara Buddha gitu loh. Ya harus sembahyang, ikuti tata caranya mereka gitu. Ya saya jadi ikut nikah secara Buddha. Nah, terus setelah nikah, terus pacaran, iya. Adaptasi nggak tuh, Ci? Shock lah. Karena ternyata kita punya budaya yang beda banget. Kalau keluarga saya kan keluarganya lebih demokrasi, terus apa-apa dibicarakan, lebih terbuka, orangnya apa adanya gitu loh. Nah kalau keluarga Ko Chun Chun kayaknya lebih pemimpin gitu loh. Jadi bukannya jelek tapi memang pemimpin, keluarga pemimpin, tegas gitu kan. Cepat semuanya, kerjanya, suaranya keras-keras gitu. Wah itu bikin shock gitu loh. Satu budaya yang beda banget lah sama saya. Terus Ko Chun Chun juga sifatnya pendiam tapi keras juga gitu. Saya juga keras sih sebetulnya. Jadi kami bentrok tuh, Fon, udahlah itu neraka tuh bener-bener. Sampai tahun ke-3 saya tuh udah give up gitu rasanya ini, udah kayaknya ini nggak bisa dipertahankan deh pernikahannya. Terus saya datang ke mama saya, terus mama saya bilang nggak bisa, kamu sudah ambil keputusan merit itu keputusan yang harus kamu pegang dan komitmen seumur hidup gitu. Disitulah saya mulai putus asa, terus saya dirawat sama satu dokter, profesor dokter Sikun Pribadi. Dia itu psikolog untuk kesulitan rumah tangga. Nah disitulah dia langsung yang memperkenalkan saya kepada Kristus. Dia bilang gini, dia guru besar UI waktu itu, dan dia bilang gini, kamu tahu nggak, saya tuh orang pinter, saya sudah pelajari semua agama, hanya Yesus yang memberi jawaban, hanya Yesus yang memberi keselamatan. Dia cuman, itu bayarnya mahal banget, Fon. Terus dia cuman kasih gini, kamu pernah sekolah Kristen? Pernah. Saya nggak paksa kamu ikut apapun, saya nggak suruh kamu kemana-mana. Ini ada buku kasih, kamu pulang, kamu pelajari. Dan kamu ambil keputusan, mau kamu jadi Kristen, mau jadi Muslim, mau jadi Buddhis, terserah kamu, dia bilang. Jadi kamu harus seimbang kehidupannya. Nah, seminggu kemudian saya datang, saya ambil keputusan. Saya bilang saya sekolahnya sekolah Kristen. Jadi saya sudah pernah mengenal kasih Kristus. Akhirnya dialah yang membawa saya bertobat, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pertama kali saya menerima Alkitab setelah menikah tuh dari Profesor Sikun Pribadi ini. Nah di situ, mulailah terjadi pertentangan, Fon. Dan disitulah saya bayar harga tuh habis-habisan tuh, Fon. Mungkin keluarga mertua saya kan, kenapa kamu jadi Kristen? Kamu kan awalnya kan kita secara Buddhis gitu loh. Kenapa kamu tiba-tiba jadi Kristen gitu? Saya nggak bisa ceritakan ke mereka juga apa yang terjadi di dalam kami kan.
Oh, nggak bisa bilang, wah kami tuh ribut mah, kamu tuh, wah nggak bisa lah. Pokoknya itu saya diam aja, tapi saya terus baca firman, belajar, dan disitulah saya ngerti Tuhan tuh betul-betul menyertai saya. Disitulah saya banyak melihat kuasa Tuhan dan demonstrasi kuasa Tuhan tuh luar biasa dalam hidup saya. Tapi saya bayar harganya mahal banget, Pon. Harga pertama yang Cici bayar, Cici masih inget nggak apa? Harga pertama yang satu, saya dimusuhin ya sama mungkin mereka juga bukan bermaksud jahat sama saya, tapi mungkin mereka pikir kenapa kamu berbalik arah gitu jadi loh. berbeda Sehingga gitu ya. iya, saya disidang kenapa kamu begini, tapi firman Tuhan bilang aku yang akan berperang di depanmu dan engkau diam saja. Terus jadi waktu itu ya udah, saya cuma berdoa aja gitu loh. Saya berpuasa, minta pertolongan Tuhan, dan ya banyak lah, Fon. Terus mama saya juga marah, malu kan. Mama bilang, kenapa kamu, itu bukan agama kita. Mama Cici Buddhis juga. Ya bukan Buddhis lah ya, lebih ke Konghucu lah ya. Jadi mama bilang, mama malu tahu kamu keluarga mertua kamu gitu. Saya bilang, mah gimana, saya punya bos ini baik banget mah, penuh kasih, terus cinta sama saya, terus saya diberikan banyak pengalaman yang indah bersama dia gitu, dan hidup saya jadi berubah. Dan banyaklah tetangga ya keluarganya Ko Cuncun juga, udah katanya gelutin aja Kong sama Yesus kamu. saya cuma senyum aja. Saya bilang, Yesusku tuh nggak suka gelut, nggak suka perang juga. Jadi udahlah, nggak usah lah, aku nggak mau berantem. Jadi saya cuma banyak berdoa lah, Fon. Tapi banyak sekali bayaran harganya. Ko Cuncun ngelarang? Waktu itu awalnya karena mungkin dia juga takut juga kan, aduh kenapa jadi istri saya jadi ikut Kristen gitu kan. Tapi Ko Cuncun kan lihat banyak mujizat terjadi ya. Dia sendiri diem, tapi dia tahu kan apa yang terjadi dengan Tuhan, demonstrasi kuasanya di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi ya akhirnya Ko Cuncun pertama sih melarang ya. Terus begitu ngelihat saya berubah, ngelihat banyak mujizat, akhirnya 13 tahun kemudian tuh saya berdoa juga cukup lama tuh buat pertobatan Ko Cuncun. Tapi setelah 13 tahun, udah aku ikut Yesus. Saya kan kaget, Fon. Sendirinya lah. Iya. Saya bilang, loh ini siapa yang ngajak, siapa yang ngomong gitu. Dia bilang, ya suatu sore katanya hujan gede, ada petir, dia takut sekali mati gitu. Tiba-tiba, kamu mau kemana setelah mati gitu loh. Terus, oh Yesus jalan kebenaran kehidupan. Akhirnya ya kita jadi bergereja bareng. Tuhan. Biasanya Cici ke gereja sendiri gitu? Saya sendiri. Biasanya saya jam 5 berdoa. Waktu itu saya masih di Maleer tuh. Jadi saya berdoa berdoa Tuhan. Kan nggak punya siapa-siapa, Fon. Tuhan kan luar biasa ya. Bikin tembok tuh, Fon. Kanan kita masih lari ke kiri. Kiri kita Tuhan bikin tembok. Masih lari ke belakang, Tuhan tembok. Lari lagi ke depan, Tuhan tembok. Akhirnya ya udah ke atas. Waktu saya ke atas, ketemu Tuhan indah banget gitu. Ya udah. Cici udah punya anak itu usia 3 tahun itu? Saya itu jadi saya menikah kan 85 ya, Fon. Anak saya lahir yang pertama tuh Ryan 87. Terus 89 saya bertobat. Jadi waktu itu anak saya masih kecil, yang gede ya. Tapi saya nunggu yang kecil yang si Eliana tuh belasan tahun tuh. Nunggu itu anak, dan waduh itu perlu iman juga, dan Tuhan demonstrasi melalui semua kejadian yang terjadi di kehidupan saya. Iya. Nah terus Ci, ada nggak momen yang paling berkesan sampai sekarang? Gimana Tuhan tuh bisa nyata, Cici bisa ngerasain banget, deep banget gitu. Ada pengalaman apa gitu? Bersama Tuhan? Kalau bersama Tuhan saya tuh ngalamin banyak, Fon. Jadi tentang masalah anak lah. Ko Cuncun bilang, ayo kamu ikutlah bayi tabung. Saya tuh paling takut jarum suntik kan. Jadi tahun 2000 kita ikut bayi tabung di Harapan Kita. Dan ikut bayi tabung di Harapan Kita itu selama 3 bulan, sekitar puser itu sebesar kira-kira pisin, Fon, itu kita tuh harus suntik siang dan malam, pagi dan malam. Dan kalau di sana masih oke lah, masih ada suster, saya masih ada hotelnya di pinggir, saya tinggal datang disuntik gitu kan. Terus tiba-tiba waktu itu ada ulang tahun pernikahan perkawinan 50 tahun mertua saya pulang, ternyata itu gagal. Terus 2001 Ko Cuncun bilang ulang lagi. Aduh, saya tuh bener-bener itu nangis loh sama Tuhan. Tuhan kan berkuasa. Tuhan bisa bikin mujizat lah untuk saya punya anak tanpa cara disiksa seperti gini gitu.
Terus akhirnya ya Coach Chun Chun ngotot, dia bilang udah kamu ke Singapura. Nah itu di Singapura itu Fon 3 bulan saya sendirian loh. Jadi benar-benar saya sendirian. Terus saya harus suntiknya sendiri Fon, karena tidak ada suster kan. Kalau di sini kan bisa panggil suster. Itu saya kan takut sekali, jadi gemeteran. Dan itu biru-biru Fon, satu pisin gitu tuh biru-biru banget, karena kan itu disuntik dalam keadaan gemeter kan. Nah setelah itu dokter periksa, dia bilang oh kamu tuh rahimnya full bladder atau apalah, kan saya nggak ngerti ya. Jadi dia bilang kalau full bladder itu kamu harus minum air sebanyak-banyaknya sebelum embrio transfer. Jadi sebelum ada operasi kecil itu saya harus suruh minum. Jadi saya minum aja kan. Waduh ternyata pada waktu sudah embrio transfer itu digantung tuh Fon, kaki itu di atas. Di atas. Ya kita kepala di bawah gini kayak orang yoga ya? Ya kayak jadi si ranjangnya diginiin loh Fon, dan tidak boleh bergerak selama 4 jam. Nah pada waktu dibalik gini si air itu turun neken gitu loh, dan wah itu keringat saya sudah gede kacang tuh. Saya pikir itu saya udah habis tuh di situ. Saya pikir wah udah habis ya Tuhan, udah selesai ya. Karena waktu itu saya bilang tolong panggil suster. Coach Chun Chunnya bahasa Inggrisnya terbatas kan, kita cuma berdua. Terus Coach Chun Chun nggak berani ngomong lagi. Begitu suster ngelihat, wah saya udah keringatnya udah wajar keringat gitu, kaget dia langsung, dokternya lagi operasi atau apa gitu kan, nggak datang, dia nggak perhatikan. Begitu lihat datang saya langsung disuntik, entah suntik apa. Terus saya pikir saya udahan. Saya terus mimpi itu saya pikir itu bukan mimpi loh Fon. Karena gini, saya ngelihat Yesus datang di ranjang itu. Lalu saya digendong gitu loh. Saya digendong, lalu saya dibaringkan di ranjang yang lurus. Jadi saya pikir, oh saya udah ke rumah Bapak, ini di surga apa masih di rumah sakit apa di mana gitu loh. Begitu saya dibaringkan, terus saya bangun. Kok ada Coach Chun, kok ada suster, ini di mana sih gitu loh. Ternyata kata Coach Chun Chun, kamu tuh waktu disuntik sama suster kaget, nggak tahu mungkin saya udah seperti apa, pucet atau gimana ya. Terus tiba-tiba saya muntah katanya, muntah terus dibaringkan di ranjang yang lurus. Begitu selesai, dokter datang, terus dia bilang 2 hari lagi kamu datang. Congrats, ibu hamil. Waduh, Fon, itu geger tuh, kayaknya satu keluarga Coach Chun Chun, cicinya yang di Hong Kong, Indonesia gempar lah. Saya hamil gitu loh. Itu usia berapa tuh Ci? Berarti usia saya tahun 80, usianya 36. 36. Ya 36, 37 lah gitu. Terus udah gitu, udah diituin Fon, masuk ke 3 bulan, saya diperiksa dokter. Dokter bilang, maaf Bu, bayinya tidak berkembang, janinnya tidak baik. Bayangin ya, itu hasil manusia loh, belum dananya yang cukup gede, penderitaannya. Terus saya pikir, waduh, makanya saya tuh berkali-kali Fon dikasih kesempatan hidup. Dan di situ, kecewa banget kan saya sampai Tuhan. Kamu kalau nekat, bisa aja kata Tuhan, ngotot bisa aja. Tapi anak ini bakal punya kebutuhan khusus gitu loh. Terus saya doa terus ya. Wah itu doa, benar-benar doa. Tapi akhirnya tetap harus dikiret, Fon. Karena Tuhan bilang gini, oke, kalau kamu ngotot, aku akan tetap kabulkan doamu, tapi resiko ditanggung sendiri. Jadi saya bilang gimana ya Tuhan, ini gimana ya, ini gimana. Suamiku juga belum kenal Tuhan waktu itu dengan sungguh. Akhirnya saya dikiret. Setahun kemudian saya tuh nggak berani ketemu Tuhan, nggak berani ketemu orang loh. Iblis ngelecehin saya. Mana Tuhanmu? Kamu melayani intimidasi kan? gitu Ci, ya. Kamu nggak berani balik ke Indonesia juga, Fon. Karena kan itu kan, rasanya nggak punya muka. Sebenarnya dipermalukan kan bukan kita, setan yang, pokoknya mengintimidasi lah. Terus 3 hari tuh saya tuh seperti mati seperti hidup tuh hanya dengan Tuhan dan Firman. Dan Firman bilang, enggak, aku mengasihi engkau, aku akan beri anakmu perempuan. Aku berjanji, saya tuh, Tuhan aku percaya. Begitu 3 hari saya bangkit, saya malah menghibur mereka yang bayi tabung tuh. Jangan takut, gini, saya udah habis harta saya saya bilang jangan takut, Tuhan sayang kalian. Dia bilang, harusnya saya menghibur kamu, kenapa kamu yang menghibur saya? Saya tahu itu kekuatan dari Tuhan. Begitu saya pulang ya Fon, setahun kemudian, saya hamil secara normal. Tanpa bayi tabung program lagi. Tanpa bayi tabung. Dan itu ya benar-benar ya, mertua saya juga ada peran juga, dia juga cariin rumput dari Cungko, dia bikinin saya rumput, terus saya pokoknya, tapi saya yakin itu campur tangan Tuhan lah ya. Dan membuat saya kagum gitu, wow,
Karena adik ipar saya kan dokter, dia bilang biasanya kalau udah dikirap jadi subur katanya. Jadi betul pas tahun Fon. Itu umur 38 waktu itu. Berarti 37 waktu bayi tabung yang 38, saya hamil 39 melahirkan si kecil. Setelah belasan tahun nunggu anak itu. Dan selama proses hamilnya Ci aman semua? Aman semua, aman semua. Betul-betul aman. Itu anak lahir 3,52, 51 3,5 Ci? Iya. Gede. Wah gede banget, saya naiknya juga 28 kilo tuh waktu itu. Makanya itu perjuangan banget tuh untuk badannya kembalikan jadi perjuangan tuh. Lahir normal Ci? Enggak di sesar. Karena resiko udah terlalu tinggi ya. Iya. Dokter bilang usia kamu udah 39, lebih baik sesar, lebih aman gitu. Iya. Itu luar biasa Ci ya, malah di program nggak bisa. Nggak bisa. Dan itulah waktu saya hamil 6 bulan, itulah Fon, Tuhan kasih rumah yang di Gria Mas. Waktu itu Coach Junjun kan bilang, yuk kita ambil rumah itu gitu loh. Terus saya masuk lagi di depan pintu, temennya ini hadiah untuk anak kamu, gitu. Hadiah untukmu. Jadi saya bilang, oh thank you God. Gitu. Cuman saya bilang, Tuhan kegedean deh, kayaknya saya malu masuknya gimana gitu. Tuhan bilang, semua yang ada di bumi ini sebenarnya titipan. Apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai itu rezeki yang sebenarnya. Dan kamu pertanggungjawabkanlah apa yang aku percayakan dalam hidupmu. Itu yang banyaklah mujizat Tuhan ya. Dan Tuhan tuh saya ngerasa dengan adanya permasalahan-permasalahan yang sangat berat justru membuat saya semakin ngerti bahwa Tuhan itu benar-benar dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa diandalkan. Amin. Benar. Tuhan yang luar biasa. Iya. Ya. Terus Ci, kalau misalnya boleh tahu ya Ci, Cici punya waktu-waktu spesial nggak buat bersekutu sama Tuhan gitu? Memang dari dulu sampai sekarang misalnya jam doanya nggak berubah atau baca Alkitabnya Cici nggak berubah atau apa gitu? Oke. Kalau dulu kan waktu saya pertama kenal Tuhan, saya baca Alkitab itu cinta mula-mula itu nggak tahu kenapa tuh kalau saya bangun jam 3 subuh, kalau saya baca Alkitab, Coach Junjunnya bisa bangun, bisa marah-marah gitu. Saya tahu itu bukan Coach Junjunnya, tapi ada roh yang menunggangi dia. Sehingga saya takut sekali kalau untuk baca itu di ranjang. Jadi saya masuk, itu perlu saya tuh masuk kamar mandi Fon. Jadi jam 3 saya memuji, menyembah, baca firman, itu sampai jam 6 biasanya. Itu di kamar mandi. Kan itu kamar mandinya di kamar mandi dalam tuh. Yeah. Jadi saya masuk di kamar mandi dan saya memuji, menyembah pelan-pelan, itu nggak berani, ada suara awalnya. Dan itu menjadi satu keindahan ya, Tuhan tuh begitu dekat dan Tuhan tuh begitu ngobrol gitu. Kalau doa kan, kalau saya sama Foni ngobrol, sama Tuhan kan doa ya, sebenarnya ngobrol gitu. Tuhan ini kenapa, ini gimana. Jadi banyak hal yang Tuhan ajarin di dalam kehidupan ini. Sampai sekarang pun saya masih baca firman, kita bagikan, ya saya suka rekam, saya bagikan ke teman-teman saya gitu. Karena mereka juga, aduh thank you ya. Tadinya saya bilang, Tuhan kalau cuma baca gini apakah ada yang dengar? Tuhan bilang, firman itu keluar tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Ternyata, teman-teman saya yang difabel, ada yang tunanetra, aduh katanya Bud, terima kasih sekali, saya jadi sekarang mudah dengernya. Jadi sekarang dikirimin firman, tiap hari dia denger. Malah dia bilang, Bu kenapa hari ini suaranya agak pilek, nggak apa-apa kan, dia khawatir COVID gitu loh. Sampai hari ini Fon, dan saya menikmati banget lah tuh, karena apa ya Fon, kita kalau berbuat baik ya Fon, karena bukan karena kita baik loh Fon, tapi kita sudah menerima limpahan kebaikan dari Tuhan sehingga tumpah gitu loh Fon. Inilah spontan dan itu keluar, inilah memang Tuhan ada di dalam hidupku gitu loh. Itu yang saya rasakan. Kalau ngomong kebaikan Tuhan suka nggak kerasa. benar Fon. Buat kita yang udah pernah selalu ditolong ya, selalu ditolong dan ngerasa Tuhan tuh baik, pasti kalau ngomongin kayak begini tuh aduh berasa banget gitu ya. Betul. Gitu. Nah, terus Ci Vivi, kira-kira kalau sekarang aku tanya ya, apa yang Tuhan titipkan kepada Cici sekarang di masa-masa yang sekarang ini? Kira-kira apa yang akan Cici lakuin selain dari yayasan yang solusi itu? Terus aku tahu juga Cici Vivi ini udah lama mendirikan bank sampah. 2014. Luar biasa. Jadi kumpulin sampah
belum kepikiran sama orang lain, Ci Vivi yang udah kepikiran ngumpulin sampah-sampah, gimana sampah itu jadi diolah jadi bermanfaat malah. Betul. Ya, jadi nilai tukar baru. Iya, tukar baru. Jadi saya ingetnya lagi kecil, Fon. Lagi kecil kan nggak punya uang ya. Saya pengen beli itu tuh gulali yang priwitan itu, Fon. Jadi emangnya bilang gini. Iya. Dia bilang gini, bawa botol aja 3 Neng. Nanti saya kasih belantik namanya kalau Sundanya. Nah itu nilai tukar. Jadi saya kepikiran, oh sampah juga bisa dong ya kalau bisa bikin nilai tukar baru. Sehingga 2014 Tuhan suruh masuk ke bank sampah. Ya puji Tuhan. Tahun lalu kita dapat 2 penghargaan dari Astra dan KLHK. Itu jadi bank sampah terbaik. Padahal ada 11.000 loh Fon, seluruh Indonesia. Dan itulah mulai kita tahun ini merencanakan mulai tuh bikin nilai tukar baru, sampah, tukar gula, minyak, sembako gitu loh. Selama ada nilainya kan, nah itu jadi. Terus sekarang sudah mulai cicil emas bisa, kredit motor bisa. Sekarang lagi dipersiapkan. Uangnya dari mana Ci buat gantiin dari itu? Uang mana? Uang yang Cici ganti sampah, ganti sembako. Oh, enggak, sebetulnya itu sampah itu kan ada nilainya, Fon. Oh, karena jadi, dari olahan setelah diolah, kita jual lagi ke pabrik. Iya. Nah, itu tuh sebenarnya ada nilainya gitu loh. Yang paling berat adalah edukasi terhadap masyarakat dan penjemputan sampah di masyarakat. Itu jadi nilai sampahnya kecil, jemputnya itu bensinnya lebih mahal daripada sampah. Nah, itu yang harus kita subsidi. Untung saya dipercaya CSR-nya perusahaannya Pak Cuncun. Jadi saya kelola. Dan ya, sampai hari ini pun masih bersubsidi tapi menuju arah yang jauh lebih baik. Terus tahun 2018 kita pakai profesional. Sekarang V yang pegang sebagai CEO-nya di sana. Karena saya punya tugas-tugas yang lain. Itu berarti 7 tahun ya, Fon? 8 tahun. 8 tahun. Ya, 8 tahun. Jadi kita jangan pernah give up dengan apa yang Tuhan suruh. Karena apa yang Tuhan suruh nggak masuk akal. Betul. Kok sampah sih? Sampai sekarang kita dipercaya 7 lapas gitu kan. Lapas narkoba, ada 1 gunung sampah, V masuk, lalu bersihkan. Dan setahun kemudian tabungannya 70 juta, kalapasnya naik excellent gitu ya, excellent 2. Terus dipercaya lapas perempuan, lapas anak. Banyak PR sebetulnya, karena Tuhan bilang ini, Fon. Sebetulnya kata Tuhan, sampah itu perbuatan manusia. Dan kamu harus bertanggung jawab. Tapi yang lebih lagi, Tuhan mau mengelola sampah masyarakat. Jadi ini yang tentang anak-anak lapas digimanain, anak-anak anti aborsi, panti jompo, anak-anak berkebutuhan khusus. Itu yang Tuhan lagi kerjakan lagi sesuatu yang baru yang menurut saya, wow, dahsyat ya. Ya Ci Vivi ini nggak pernah berhenti loh. Apa ya, kepanjangannya tangan Tuhan kalau menurut aku. Kayak Tuhan tuh titipin isi hatinya, itu yang kita kejar itu kan. Aku aja jujur Ci, pengen dapat kepercayaan itu kan Ci ya. Kepercayaannya Tuhan untuk jadi dutanya di dunia ini gitu. Nah, buat Ci Vivi sekarang ini Ci Vivi, kalau boleh di akhir segmen kita gitu ya. Cici mau ngomong apa buat para wanita ataupun para siapapun yang lagi nonton ini gitu ya. Pesan-pesan dari Ci Vivi. Sebuah kehormatan untuk kita bisa melakukan tugas mulianya Tuhan, dan lakukanlah ini dengan sepenuh hati. Lakukanlah cinta yang kecil, lakukan perkara kecil dengan cinta kasih yang besar, karena akan berdampak yang luar biasa. Indonesia pasti jaya. Kita percaya, karena Ci Vivi pun melangkah juga tanpa memikirkan ininya ya Ci ya, impact sampai hari ininya ya. Betul. Tapi luar biasa sampai hari ini udah dari bank sampah dan segala macam. Nanti saya tulis ya di title ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya-nanya ya Ci, boleh ya Ci. Boleh. Mulai dari bank sampah, nanti siapa kontak personnya dan yang lain ya. Terima kasih banyak Ci Vivi. Sama-sama. Thank you banget. Seneng banget kalau ketemu dengan apa ya, inspirasi dan ngerasain banget masih banyak belajar gitu ya. Sama-sama belajar sebetulnya. Tapi bukan saya sendiri ya, Fon. Sebetulnya ini rame-rame ya, dan banyakan ya. Gitu. Kan saya penggerak. Saya connecting people. Betul. Jadi saya nyatuin gitu. Yang dibutuhkan juga sekarang adalah orang-orang yang mau meng-connecting kan, Ci. Betul ya. Kadang-kadang orang cuma berpikir ada yang mau jadi figur aja, Ci. Tapi yang dibutuhkan adalah orang-orang yang connecting. Ini sama ini, lu sama ini, ini sama ini. Yang menarik lagi, Fon, yang terakhir ya kita sedang lakukan. Ini kita sedang kolaborasi Yayasan Solusi Bersinar Indonesia dengan yayasannya Pak Chandra Tambayong yang ownernya BTC.
Pak Chandra sudah serahkan 6.000 meter tuh untuk bikin rumah kasih terpadu. Ya loh. Dan itu ada panti jompo, ada rumah anti aborsi. Kita akan kolaborasi yayasan dengan yayasan untuk seperti perusahaan dan profesional. Nanti ada anak yatim, ada tempat baby, dan ada daycare, dan itu kita sedang set semuanya. Luar biasa kan? Udah deh. Ci Vivi membuka, kalau ada yang tertarik loh pengen bergabung atau pengen belajar, boleh nggak sih Ci Vivi? Boleh sih. Jadi kita akan ini kan Fon, sebetulnya ini ada rencana besar juga yang kita ingin mempersatukan dengan semua passion-passionnya. Misalnya tadi ada satu anak muda ya, kita kan ngumpulin anak-anak zilenial nih yang juara-juara. Dia bisa jualan dengan omset 1 miliar satu hari gitu loh. Jualan padahal cuma 150.000. Tapi cara-cara mereka udah nggak sama kita, Fon. Kita harus belajar sama mereka. Mereka tuh kecepatannya beda banget. Terus ini juga canggih banget. Jadi kita akan justru kita ingin ada sekolahan ya, Fon. Tapi sekolahannya betul sekolahan yang bukan sekolahan seperti sekarang. Saya sekolah tentang pertanian yang benar gimana, dengan teknologi gimana. Kita memang ini perlu kolaborasi ya. Karena ini holistik, ini kerjaan besar banget dan bukan tanggung jawabnya. Oh, berarti tanggung jawab saya. Karena orang berpikir gini, Fon. Ci Vivi, saya punya baju kotor nih. Ci Vivi dianggap sebagai mesin cuci, bus keluar bersih gitu. Seperti bank sampah pun bukan begitu. Tapi kita bersama-sama bertanggung jawab, maka masalah sampah ini akan cepat terselesaikan. Itu juga masalah-masalah yang ada di masyarakat kita ya. Karena pemerintah juga banyaklah urusannya. Kita duta, tadi kan Foni udah bilang, kita itu duta dan utusan Tuhan. Dan kita membawa terang dan kita membawa ajaran Kristus di bumi ini. Sehingga orang tahu bahwa, oh aku ini membawa kasih ke dunia ini. Betul. Gitu loh. Dari seorang Vivi Raharja, saya hari ini makin yakin bahwa kita itu punya tugas jadi duta-dutanya Tuhan. Harus jadi kepanjangan hatinya dia. Jadi kerinduannya Tuhan itu harus bisa dititipkan sama kita. Betul. Jadi kita jadi kepercayaannya dia. Makasih banyak loh Ci Vivi. Sama-sama. Jangan berhenti berkarya, jangan berhenti inspirasi buat kita semuanya. Selama kita diberi kesempatan, pakailah kesempatan itu seperti seolah-olah kita sudah habis waktunya untuk melayani dia. Dan nanti di akhir ini saya mau ajak cuplikan. Hari ini tuh diundang anak-anak dari Rumah Youth untuk Rumah Ruth untuk datang ke sini dalam ulang tahun 1 tahunnya Larasati ya. Jadi nanti ada cuplikan-cuplikannya, tadi ikutan games juga, tadi gendong-gendong bayi juga. Oke, buat semua pemirsa dari Kacamata Foni, sampai ketemu lagi di topik-topik yang lain. Ingat, jangan pernah menyerah. Jadi kebanggaannya Tuhan Yesus. I love you. Bye-bye.